Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda wa wala, amma ba'd. Masih dalam pembelajaran matematika bersama Pak Zubek. Kali ini kita akan masuk materi baru tentang garis dan sudut, tentunya dengan hubungan antara mereka ya. Silakan nanti kalian simak videonya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya materinya. Dimulai dengan hubungan antar garis. Yang pertama berimpit, kemudian sejajar, berpotongan, dan bersilangan. Silakan perhatikan gambar kedudukan garis ya. Oke, itu dia yang berimpit, ada dua garis warna merah dan kuning ya. Mereka berimpit ya, nempel kayak gitu. Kemudian ada yang seperti rel kereta api nih, sejajar ya. Kemudian ada juga yang berpotongan, artinya ada satu titik di mana mereka akan bertemu atau berpotongan ya. Kalau sejajar tadi, kalau kita perpanjang garisnya tidak akan pernah ketemu tuh. Ini juga masih berpotongan namun membentuk siku-siku, istilahnya saling tegak lurus. Kemudian ada kedudukan garis ya, yang dia tidak sejajar juga tidak berpotongan. Nah, gambarnya seperti itu ya. Yang ada warna biru ya, garis warna biru yang putus-putus dan garis yang warna merah. Nah, posisinya seperti itu. Jadi berbeda bidang seperti itu ya. Nah, mereka disebutnya adalah garis yang saling bersilangan. Demikian juga yang sebelahnya ya, pada garis yang warna biru dan warna merah. Posisi seperti itu disebut bersilangan. Oke, kemudian kita membahas tentang sudut. Ada beberapa istilah ya yang akan dibahas pada pada materi sudut ini. Ada yang disebut dengan bertolak belakang, berpenyiku, berpelurus. Kemudian nanti ada hubungan sudut yang sehadap ya, dalam sepihak. Kemudian nanti ada luar sepihak ya. Ada sudut-sudut yang dalam berseberangan dan luar berseberangan. Oke. Kita membahas tentang bertolak belakang. Ada sudut-sudut yang bertolak belakang. Posisi pada gambar ya, seperti berikut ya. Ada ditandai ya, sudutnya itu yang warna kuning ya, itu arah sudutnya ya, warna hijau. Nah, yang bertolak belakang itu yang warnanya sama itu ya. Jadi boleh yang warna hijau ya, yang ke kiri ke kanan, atau yang warna biru ya. Ada sudut bagian atas tuh ya, diwarnain warna merah dan arah sudutnya warna biru, dengan bagian bawahnya itu sudutnya saling bertolak belakang ya. Dan sudut-sudut yang bertolak belakang ya akan besarnya sama ya, sama besar ya sudutnya. Contoh soal misalnya ya. Oh tuh ada sudut yang kuning ya, saya warnain kuning, yang sebelah kanan itu besarnya 60 derajat. Nah, maka sudut A itu akan berapa? Oke, karena mereka saling bertolak belakang, berarti sudut A juga adalah 60 derajat. Berikutnya sudut yang warna merah ya, itu 120 derajat. Berarti B ya bertolak belakang dengan yang 120 derajat. Maka besarnya pun akan ikut sama ya, 120 derajat. Oke, berikutnya ada sudut yang saling berpenyiku ya. Di sana ada sudut AOC atau disebut sudut X ya. Juga ada sudut BOC, disebut juga sudut Y ya. Kalau besarnya X derajat, maka penyikunya ya itu Y derajat. Begitu juga sebaliknya. Pokoknya mereka kalau berdua ya dijumlahkan ya akan membentuk sudut siku-siku. Makanya disebut berpenyiku, yaitu membentuk sudut 90 derajat. Nama lainnya disebut dengan sudut yang berkomplement atau berpenyiku. Contoh soal. Misalnya
ada besar sudut X-nya ya. Besarnya adalah 35 derajat. Maka besar sudutnya berapa? Gampang ya. Tinggal hitung saja. 90 derajat dikurangi 35 derajat. Karena mereka berdua nanti kalau dijumlahkan harus 90 derajat. Berikutnya ada sudut yang berpelurus. Di sana ada sudut A ya, sudut A derajat ya. Atau sudut AOC ya namanya ya, besarnya A derajat. Kemudian ada sudut BOC ya, yang besarnya B derajat. Mereka kalau dijumlahkan akan membentuk sudut lurus alias 180 derajat. Nama lainnya adalah sudut yang saling bersuplemen. Contoh soal. Oke, ini contoh soalnya. Bisa besarnya diketahui, misalnya besar sudut AOC yaitu sebesar 125 derajat. Maka besar sudut BOC itu akan berapa? Silakan hitung sendiri ya. Dicoba, mudah sekali. Tinggal 180 derajat dikurangi 125 derajat. Karena mereka kalau dijumlahkan harus membentuk sudut lurus yaitu 180 derajat. Oke, kita sekarang membahas tentang sudut-sudut yang sehadap. Nah, kalian lihat gambarnya ya. Di sana ada sudut wilayah A ya. Nanti A1, A2, A3, A4 dikasih kodenya ya. Kemudian ada sudut B5, B6, B7, B8. Nah, bagaimana disebut sehadap? Nah, contohnya itu A2. Lihat yang dikasih dua lekukan garis ya. Sudut A2 dia akan sehadap dengan B6 ya, sehadap ya, menghadap arah yang sama. Begitu juga ada beberapa pasangan sudut lainnya, silakan kalian sebutkan ya. Di situ ada A1 dengan B5. Masih ada pasangan-pasangan sudut yang lain. Kalau mereka sehadap, pasti besarnya atau besar sudutnya ya, maksudnya itu akan sama. Oke, kemudian ada istilah lagi sudut yang dalam sepihak. Maksudnya dalam gimana? Ini ada dua garis ya, yang warna merah tuh dipotong sama garis warna biru. Oke, terbentuk beberapa sudut tuh yang warna kuning contohnya ya. Nah, di sana arahnya terlihat ya. Ada panah hijau ya, mengarah dia ke tengah-tengah gitu ya. Nah, karena dia dianggap memihak yang sama ya, disebut sepihak. Karena berada di dalam dua garis ya, itu disebutnya dalam sepihak. Nah, hati-hati, mereka besarnya tidak sama. Coba perhatikan, lebih besar yang mana? Yang atas ya. Nah, membentuk sudut tumpul, yang bawah sudut lancip. Tapi mereka berdua kalau dijumlahkan akan membentuk sudut lurus, yaitu sebesar 180 derajat. Kalau tadi dalam sepihak, sekarang ada yang disebut dengan luar sepihak. Nah, perhatikan gambarnya ya, arahnya keluar. Ya, ada yang ke atas, satu ke bawah gitu ya. Dan besarnya pun berbeda. Tapi sebagaimana tadi ya, dalam sepihak, ini luar sepihak juga kalau dijumlahkan, maka besar sudutnya juga akan jadi 180 derajat. Ya, akan membentuk sudut lurus. Berikutnya ada istilah dalam berseberangan. Seperti apa? Nah, perhatikan gambarnya. Di sana ada pasangan sudut yang saya warnai berbeda ya. Yang warna merah tuh, oke, yang pakai panah ya, panah merah tuh. Mereka disebut dalam berseberangan karena mereka arahnya berseberangan, tapi berada di dalam dua garis warna merah itu, warna pink ya, sorry. Nah, maka mereka disebutnya dalam berseberangan. Juga yang dikasih bulatan kuning tuh, ada dua sudut ya, pasangan sudut yang dikasih bulatan ya warna kuning. Nah, mereka juga disebut dalam berseberangan. Berikutnya ada yang disebut dengan luar berseberangan. Ya, kalau tadi posisinya di dalam, sekarang di luar, jadi ke arah luar ya. Nah, seperti itu ya, yang diberi warna panah hijau dan tanda X atau tanda silang warna kuning. Mereka saling berpasangan. Nah, mereka besarnya akan sama. Jadi khusus yang berseberangan
besar sudutnya akan sama. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Berikutnya silakan dicoba soal-soal evaluasinya berdasarkan penjelasan yang tadi saya jelaskan di awal. Oke, silakan boleh saling diskusi ya, boleh tanya, boleh buka-buka lagi ya videonya, diulang lagi ya. Oke, silakan dijawab. Kemudian setelah dijawab boleh dikumpulkan lewat Classroom atau boleh deh kalau darurat lewat WA ya. Oke, terima kasih. Demikian saja materi kita kali ini. Semoga banyak manfaatnya dan mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.